kaji tentang isi dari surah Al-Humazah. Al-Humazah itu artinya apa? Itu yang bawa juz amma ada terjemahannya. Al-Humazah dulu. Apa artinya? Humazah. Yang ditanya humazahnya doang. Humazah itu artinya orang yang ngumpat, mencela, maki-maki. Kalau orang Jawa misuh-misuh. Kalau orang Betawi apa? Bagaimana nasibnya orang yang suka mencela, suka maki-maki, suka misuh-misuh, mencela itu. Iya. Mencela bahasa Betawinya. Iya, kalau bahasanya mau banyak. Kalau orang daerah saya biasanya memakai anggota tubuh kalau buat miso-miso. Dasmu, ususmu. Kalau orang Jawa Timuran ya cuk. Ya cuk, Jawa Timuran. Ayat ini turun. Ayat itu kan nggak langsung turun ada 30 juz, enggak. Ada sebab-sebabnya. Sebab-sebab turunnya surah Al-Humazah itu dulu ada orang yang suka kalau ketemu Rasulullah maki-maki. Asal ketemu Rasulullah itu dimaki-maki. Kalau bahasa Jawa ya dipisoi. Ya entah bahasa maki-makinya pakai bahasa apa ya mbuh. Lah kalau ketemu dimaki-maki, nanti kalau udah lewat jauh ganti diomongin. Ada ya kelakuan kayak kita gitu ya. Ketemu orangnya ini dimaki-maki, kemudian setelah jauh ketemu temennya, nah yang dimaki-maki tadi ganti diomongi. Lah itu dulu ada orang yang berkelakuan kayak begitu. Namanya Umayyah bin Khalaf. Dan bukan hanya satu orang, ada namanya Walid bin Mughirah. Itu kalau ketemu Rasulullah dimaki-maki. Ya kalau orang Jawa itu keren nih, kalau ketemu cuk, ntar kalau udah jauh ganti diomongin Muhammad. Nah kadang kita ya begitu ya. Loh kita itu kadang ini pulang dapat besek nyampe rumah, beseknya dimaki-maki. Besek kayak gini. Begitu dia ambil nasinya perah. Begitu diambil acarnya diginiin, basi. Ya Allah, kadang orang kondangan begitu pulang dari kondangan itu tempat orang hajatan dari A sampai Z semuanya dicacat. Kondangan kayak enggak niat. Bikin apa? Tempat nganten apa namanya? Pelaminan kok cuma gitu. Padahal biasanya orang kaya. Biasanya yang suka begini laki apa perempuan? Lo kok ngaku? Begitu makan, ya Allah, ngambil itunya kepedesan, ngambil esnya, ada banyakan air, manis juga enggak, tapi ngambilnya banyak. Wes. Itu namanya humazah. Lah terus orang yang suka berkelakuan kayak begitu itu gimana? Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, celaka. Wailun itu kadang dimaknai neraka. Wail. Kayak di ayat yang sebelumnya kan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Di juz amma itu banyak ancaman yang memakai kata wailun. Nanti di belakangan ada wailul lil mutaffifin, ada wailun, celaka, likulli humazah, setiap orang yang suka perilaku humazah, mengumpat, mencela. Humazah itu mencela, kalau dalam tafsirnya mencela dengan pakai omongan. Apakah hanya yang pakai omongan? Enggak, ada lumazah.
Kan hampir mirip ya. Ada humazah pakai hak depannya, ada lumazah. Kalau humazah itu orang maki-maki orang tapi pakai mulut. Kalau lumazah itu ngina orang, maki-maki orang tapi nggak pakai mulut, pakai gerak tubuh. Ya, kadang ada ya. Misal nih, biasanya yang suka begini laki apa perempuan sih? Lo kok laki-laki ngaku kok jujur meneh. Misal umpama ada orang yang datang ke majelis taklim itu setahun cuma 3 atau 4 kali. Pembukaan, maulid. Enggak, nanti kalau ada caleg datang. Ada caleg sama penutupan 4 kali. Begitu datang, baru depan pintu assalamualaikum. Itu ada orang yang modelnya lumazah tadi. Lumazah sih nggak pakai ngomong, cuman begini, nenggol sebelahnya. Itu namanya lumazah. Kalau humazah itu pakai omongan, tumben udah datang, banjir gede nih. Nah kalau yang lumazah itu pakai gerak tubuh. Ini langsung. Kalau enggak ada orang yang langsung begini. Itu kan enggak pakai omongan kan ya? Cuman yang diajak ngobrol walaupun enggak pakai omongan kalau apa maksudnya? Ayo. Itu namanya lumazah. Kalau humazah itu yang pakai omongan. Langsung diomongin wek wes pokoknya nggak ada bagus-bagusnya kayak tadi itu. Mulai dari pelaminan sampai makanan nggak ada yang bagus-bagus. Ditanya begitu pulang sama suaminya, Bu, mak tadi kondangan nyesel ngasih 50.000 saya. Mending ke warung Padang dapat 4 bungkus mah. Iya, nasinya lauknya ngalor enggak, ngidul enggak. Sopnya kayak kencing kuda. Emang pernah minum kencing kuda? Ya Allah. Itu diomelin sama Quran orang yang model kelakuannya begitu itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazah itu kadang dimaknai orang yang mencaci tapi lewat omongan. Kalau lumazah itu mencaci lewat gerak tubuh. Kalau begini berarti kan bagus ya. Kalau begini, nah yo, gimana tadi acaranya? Lumazah. Juga ada yang memaknai humazah itu memaki tapi di depan orangnya. Nih langsung nih. Itu humazah. Lah kalau lumazah itu memaki tapi orangnya udah nggak ada. Yo mending humazah ya, agak pemberani. Humazah itu ngomong tapi langsung depannya. Lu siapa sih? Maki-maki. Tapi kalau lumazah yang pakai lam yang berikutnya itu maki-maki tapi orangnya udah nggak ada. Kerasani. Biasanya laki-laki yang begini ya. Ya laki-laki lah. Biasanya laki-laki yang begini nih lah. Ya Allah, dikasih sesuatu bukannya bersyukur malah bikin dosa ya itu. Ada tetangga habis pulang kampung nderamayu kan mangga ya. Begitu dianterin, Bu, Assalamualaikum. Salam ada oleh-oleh, alhamdulillah. Awalnya alhamdulillah, begitu orangnya pergi, mangga seupil-upil dikasih. Mangga seupil lah, kalau mangga seupil hidungnya seberapa? Mangga seupil-upil dikasih, begitu dibelah, masih muda lah, kecutin masa. Tapi orangnya udah nggak ada. Lumazah. Ini kelakuan kita sehari-hari ya. Ya wes. Udah ngaji begini ya terserah mau dipakai mau enggak. Ternyata kita itu udah diancam dari Quran. Kelakuan kita yang kadang yo humazah, kadang yo lumazah.
dikasih kerudungan ya malah jadinya lumazah. Kerudung kayak gini dikasih kayak saringan tahu. Aduh ya Allah, Bu ya kalau dikasih diterima, kalau memang nggak suka kasihin ke orang kan beres. Malah nimbul dosa lagi dengan lumazah, kadang juga humazah. Dan itu diancam oleh Quran, wailun, celaka. Terjemahnya bisa baca sendiri kan ya. Dan itu ternyata kelakuan kita. Kemudian alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang diancam Quran juga yaitu alladzi jama'a, yaitu orang yang mengumpulkan malan, duit. Itu jamaah boleh dibaca jamaah, boleh dibaca jamaah. Cuma umumnya kita bacanya jamaah, mimnya nggak pakai tasdid. Tapi seandainya ada yang baca pakai tasdid, bener. Seperti maliki yaumiddin, itu dibaca ma-nya dibaca panjang ya bener, dibaca pendek maliki yaumiddin ya bener. Yang nggak bener, yang nggak pernah baca, nggak pernah baca ngomenin. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah, siapa yang wailun itu? Alladzi ialah orang jamaah yang mengumpulkan malan, duit. Waduh, malah kita semuanya pada ngumpulin duit ya kalau bisa. Cuman saya nggak ngumpul-ngumpul. Baru terima gaji, misalnya suaminya terima gaji 5 juta, yang 1 juta buat kontrakan, yang 1 juta cicilan motor, yang 500 air sama listrik. Aduh. Sisanya berapa? PG-nya sih jamaah amalan, ngumpulin duit. Dekat perumahan saya itu ada tukang nanas madu. Itu asal saya gak kemana-mana sering nongkrong sama dia. Saya tanya, Bang, ini jualan begini buat cukup nggak sehari-hari? Kalau buat harinya cukup mah cukup mas. Cuman kalau buat nabung kalau buat makan cukup mah cukup, buat biaya sekolah ya cukup. Cuman kalau buat nabung itu. Lah ini malah diancam Quran orang yang punya tabungan. Apa tabungan yang di mana ini? Alladzi jama'a malan, orang yang mengumpulkan harta, wa 'addadah, dan juga menghitung. Wah, ini yang dagang nasi uduk gitu. Lah iya, dagang nasi uduk kan asal ada yang datang beli, duit dikumpulin, habis itu dihitung. Ini kan jama'a malan wa 'addadah. Makanya kalau maknai Quran jangan tekstual. Kalau tekstual bahaya. Wah, hati-hati tukang nasi uduk diancam sama Quran, wailun. Ya, yang warung-warung itu kan gitu ya. Duit datang dikumpulin kemudian dihitung. Nah, yang punya angkot ya begitu sama setoran dihitung ya. Apakah itu maksudnya? Bukan. Maka langsung disambung ayat berikutnya. Makanya di situ kan tandanya pakai lam alif ya. Lam alif itu artinya, tandanya maksudnya ayat itu masih ada hubungannya dengan ayat berikutnya. Makanya tanda wakofnya lam alif. Lam alif itu artinya masih ada bersambung. Kalau ibarat ibu nonton sinetron lagi seru-serunya bersambung. Nah. Yahsabu annama lahu akhlada. Itu diingat-ingat kalau pas baca itu dipanjangin. Itu mad jaiz karena berbeda kalimat. Kalau satu kalimat mad wajib. Yahsabu, orang yang ngumpulin duit, ngitung-ngitung duit itu yahsabu, ia mengira, annama lahu, sesungguhnya hartanya itu akhladah, akan membuat dia kekal. Itu loh yang diancam. Ia mengira bahwa duitnya itu bisa nyogok Israel nanti kalau mati, kalau mau mati maksudnya.
Israel datang, Israel tunda dong 10 tahun lagi nih saya kasih cek, tulis berapalah. Ngiranya begitu. Lah, ia mengira duit yang ia dikumpulkan itu akan bisa nambah umurnya. Makanya sampai dikumpulin, sampai kotak amal lewat aja pura-pura main HP. Ada kotak amal lewat tadi? Ada. Itu yang jamaah amalan wa adadah itu kalau nggak pura-pura ngobrol, pura-pura ngantuk, pura-pura main HP. Padahal tahu itu kotak lewat. Saking pengen duitnya itu ngumpul buat sedekah jadinya pelit. Nah, yang dimaksud itu pelitnya itu loh, bukan kok ngumpulin duit sama ngitung duit. Yang dimaksud ini adalah yang diancam wailun, itu orang yang pelit. Cuman dulu waktu sebelum libur Ramadan pernah saya menyampaikan dalam Arab itu pelit itu ada 2 kelas. Ada bakhil, ada syuh. Masih ingat ya? Masih? Apa bakhil? Bakhil itu orang yang pelit tapi hanya untuk orang lain, untuk diri sendiri enggak. Itu bakhil. Aslinya semua kita punya sifat itu. Aslinya loh ya. Ibu ngaji pada bawa tas, isinya apa? Ada dompet isinya duit enggak? Nah, kira-kira ketika kotak lewat yang kita masukin itu seandainya di dompet itu ada cepek, ada gocap, ada 20, ada ceban, ada goceng, ada 2000, yang ibu masukin berapa? Goceng. Semangat, sepakat. Goceng ya. Iya. Goceng. Berarti kita pilih yang kakaknya bontot, wong 2000 masih ada tadi ya. Masih lumayan. Tapi itu masuk dalam kategori bakhil. Kalau syuh itu lebih dari itu. Ratusan ada, gocapan ada, 20 ada, 10 ada, 5000 ada, 2000 ada, gopek juga ada, kotak lewat, pura-pura main HP. Nah, itu namanya syuh. Syuh itu kebangetan. Kebangetan pelitnya. Aslinya kita ini punya sifat pelit. Nah, yaitu pelit itu ya tadi ngasih sih ngasih, cuma dicari yang bontot. Kalau yang enggak yuk kakaknya bontot, masih lumayan. Lumayan. Lah yang dimaksud di sini yahsabu annama lahu akhlada. Ia ngira bahwa duitnya itu akan membuat dia kekal, makanya sampai dibela-belain pelit. Padahal begitu inna lillahi wa inna ilaihi, itu rumah, mobil, semuanya yang kita punya tinggal ya biar mobilnya Fortuner diantar ke Budi Dharma paling cakep pakai APV, ambulan 4 kan APV ya. Iya. Paling cakep itu. Malah dulu yang punya Al Hidayah itu pakai Kijang yang makrak. Padahal bisa jadi mobilnya Fortuner loh itu. Kenapa nggak mau naik Fortunernya dia? Ketawanya begitu. Rumah yang ia bangun habis miliaran mungkin. Begitu dia meninggal, misalnya jam segini nih meninggal, kok nggak langsung dikubur? Orang bilangnya langsung almarhum langsung apa nginep. Nginep itu kan bahasa orang tidur yang bukan di rumah kita ya. Nah iya kita misalnya main ke rumah saudara nggak pulang, bilangnya nginep. Lah itu rumah-rumah kita loh. Yang bangun kita pakai duit kita bontang panting, pokoknya nyari pinjeman sono sini biar bangun rumah kelar. Begitu rumah selesai, keserimpet sendal jepit mati. Keserimpet sendal jepit sambil ketiban kaso masalahnya. Begitu mati, orang-orang bilangnya apa? Nginep. Ya Allah, apa nggak sakit itu? Yang lebih parah lagi, orang nyebut nama kita udah males. Bener kan? Begitu tadi lo misalnya meninggal, serap nggak bilang itu Bu Yanti langsung dikubur. Nggak kan ngomongnya langsung itu almarhum. Itu kan?
Orang nyebut nama kita aja udah enggak, apalagi rumah, apalagi mobil, apalagi suami. Walaupun dulu katanya bilangnya sehidup semati, ala pret. Ala pret. Situ yang mati saya tetap hidup. Makanya dulu ada bercandaan kiai, makanya kalau bisa itu harta benda yang kita punya kalau mati dibawa, jangan ditinggal. Lah yang dibawa itu bukan fisiknya, tapi manfaat hartanya. Kita misalnya punya mobil, ada tetangga sakit, minjem buat ngantar ke rumah sakit. Walaupun orang yang punya mobil itu sudah meninggal, pahalanya nyampe. Rumahnya yang ditinggalin kemudian di situ dipakai buat pengajian. Ada orang yang misalnya ngontrak bayarnya telat. Lah kalau sebulan 2 bulan masih toleransi lah ya, kalau 3 bulan ya kebangetan. Itu namanya harta dibawa, bukan fisiknya yang dibawa. Mungkin kalau agama lain iya, katanya pakai jas yang terbaik, pakai jam tangan terbaik, pakai dasi terbaik, itu agama lain. Kalau agama kita tetap biar baju selemari. Ibu saya yakin kerudungan kalau ditotal lebih dari 40. Ya kan? Apalagi yang punya grup Marawis, punya grup tampil di sono kerudung merah, tampil di sono kuning, tampil di sono hijau lah. Biar sebanyak itu, kalau mati satu pun gak ada yang dibawa. Iya, yang dibawa yang putih polos. Apa mungkin pengen wasiat sama anak, Neng, nanti kalau emak nggak ada, kaparin pakai kain batik ya Neng. Koleksi batik banyak tuh di rumah. Allahu akbar walillahil hamd. Itu yang diancam oleh Allah, yahsabu annama lahu orang yang walidnya kebangetan sampai dikumpul-kumpulin, dihitung-hitung kurang dikit aja pusingnya nggak ketulungan. Punya duit 10 juta hilang 50.000, itu pusingnya nggak ketulungan. Yang di Uber yang 50.000 padahal masih 9.950.000. Misalnya uang tuh 50-an ya, ada orang bayar utang misalnya 10 juta, begitu dihitung kurang 1, itu kalau perlu yang di rumah diomelin, kalau perlu yang bayar utang tadi ditelepon, kurang nih selembar, padahal yang sisanya masih banyak. Yahsabu annama lahu kalla la yumbadanna fil kalla, sekali-kali tidak bisa mengekalkan harta benda kita itu, tidak bisa mengekalkan kita. Ya kalau bisa mengekalkan tadi yang dibawa itu. Kalau yang ditinggal buat rebutan. Apalagi cerita Kiai Anwar Zahid. Ada pengusaha masih muda, umur 35, kaya raya, mobilnya, tanahnya, rumahnya bagus. Umur 35, entah karena penyakit apa meninggal. Bini masih cakep. Umur 35 paling enggak bininya kan umur 30 ya. Nah ya begitu meninggal, yang nikahin malah supirnya. Ya Allah, itu dia di akhirat di alam kubur apa enggak nangis itu? Ya Allah, harta benda yang dikumpul-kumpulin, dibela-belain sampai pelit, bini cakep, rumah bagus, mobil mewah, ternyata dia puntang-panting hanya buat ngasih supir. Ya Allah, enak supirnya. Supirnya ditanya, saya dibuat wasiat kok. Katanya ketika ditanya, waktu bapak sakit kan saya yang jagain, saya yang nungguin. Katanya, Mas, nanti kalau saya gak ada tolong dong jagain istri sama anak sama semua perusahaan. Kata supir kan wasiat, dinikahin. Ya Allah, dia yang kerja siang malam pontang-panting mikir gak karuan, yang nikmatin supir. Apa gak sakit hati itu? Ketika dia di kuburan misalnya, dia ngeliat
Ya Allah, bini gua, kalau orang Jakarta kan bini gua gitu ya. Kalla, sekali-kali tidak begitu. Layum badanna fil khutamah. Layum badanna, pasti akan kami lemparkan fil khutamah, neraka. Siapa itu yang dilemparkan? Yang pertama humazah. Yang suka itu hati-hati lah. Lumazah. Ada humazah, ada lumazah. Dan juga yang yahsabu alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu. Ada 3 orang yang siap akan dilemparkan di khutamah, yaitu orang yang humazah, lumazah, dan orang yang walidnya na'udzubillah. Wa ma adraka mal khutamah wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.